Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Kurniawati Sudarsono, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang semester 3, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas 3C. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi seputar kesehatan mental. A mentally healthy person can only be a happy person. Oleh karena itu, mental health ini bukanlah sembarang isu dan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kita bersama. Kesehatan mental dipengaruhi oleh pengalaman dalam kehidupan dan menimbulkan dampak yang besar pada diri seseorang. Nah, jika gangguan mental tidak disadari dan ditangani dengan baik, maka akan muncullah penyakit mental. Mental health ini tidak memandang usia dan juga kelamin. Setiap orang dapat beresiko mengalami hal ini. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa ya, tentunya kita harus menjaga serta memperhatikan kesehatan mentalnya. Tugas-tugas kuliah dan juga permasalahan-permasalahan kecil yang disepelekan pada akhirnya dapat menimbulkan rasa malas, mudah marah, cemas, dan mengisolasi diri dari kerumunan. Jika terjadi, jangan diam. Kita harus peduli terhadap kesehatan mental diri kita sendiri. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tenteram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Nah, sebaliknya, jika orang yang kesehatan mentalnya terganggu, maka dia akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Penyakit mental ini dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun hal ini dia juga dapat menurunkan prestasi akademik dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Dari tadi kita berbicara tentang kesehatan mental. Namun, apa sih pengertian kesehatan mental itu sendiri? Nah, pengertian kesehatan mental yaitu kondisi di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang terlihat dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri. Dia memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup dan normal di setiap situasi dalam kehidupan. Ia mampu bekerja secara produktif dan juga bisa menghasilkan, serta mampu kontribusi kepada komunitasnya. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Berikut ini saya akan paparkan 10 tips yang harus dicoba untuk menjaga kesehatan mental dalam diri agar terjaga dengan baik. Yang pertama, kita harus menanamkan mindset positif kepada diri kita sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa cara kita berpikir tentang diri sendiri memiliki efek yang kuat pada kejiwaan kita. Ketika kita memandang diri sendiri dan juga hidup kita ini secara negatif, maka kita juga akan merasakan efek negatifnya. Namun, sebaliknya, jika kita membiasakan diri menggunakan kata-kata positif, maka hal ini membuat kita lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, rutin dan rajin berolahraga. Tubuh kita akan melepaskan endorfin yang membantu melepaskan stres dan juga meningkatkan suasana hati kita baik sebelum dan juga sesudah berolahraga. Itulah sebabnya olahraga adalah cara penangkal stres, kecemasan, dan juga depresi yang ampuh. Kita bisa mencari cara-cara kecil untuk menambah aktivitas olahraga, seperti misalnya berjalan naik tangga atau berjalan kaki ke tempat yang dekat. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, lakukan olahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Kita bisa melakukannya di luar ruangan karena paparan sinar matahari juga membantu tubuh menghasilkan vitamin D yang meningkatkan tingkat serotonin pada otak kita. Yang ketiga, istirahat dan tidur yang cukup. Pada saat semua pekerjaan terasa seperti terlalu banyak, kita harus menjauh dan lakukan apapun kecuali hal yang membuat kita tambah stres. Setidaknya sampai kita merasa lebih baik. Terkadang kita harus melakukan latihan pernapasan sederhana atau tidur. Hal ini membantu kita melawan stres. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur memiliki efek negatif yang signifikan pada suasana hati kita. Coba tidur pada waktu yang teratur setiap hari, hindari bermain gadget pada waktu sebelum tidur, dan juga kita dapat membatasi minuman berkafein untuk pagi hari. Yang keempat, membantu orang lain yang membutuhkan.
Penelitian menunjukkan bahwa membantu orang lain memiliki efek menguntungkan pada perasaan kita tentang diri kita sendiri. Bersikap membantu dan ramah adalah cara yang baik untuk membangun harga diri kita. Selanjutnya, yang kelima, tetap terhubung dengan keluarga, pasangan, dan juga teman. Teman dan keluarga dapat mendukung kita bila kita sedang dirundung masalah. Dengan bertemu dengan orang yang tersayang, kita mungkin mendapatkan sudut pandang lain untuk menjaga kesehatan mental di masa-masa sulit, dan juga dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang kita alami. Lalu yang keenam ada meditasi. Meditasi adalah aktivitas yang memusatkan perhatian dan juga menjernihkan pikiran kita. Tujuan meditasi juga dapat meningkatkan kesehatan mental. Karena pasalnya, dengan meditasi, pikiran kita menjadi lebih tenang dan tingkat stres pun menurun. Yang ketujuh, memberikan senyuman dan juga sapaan kepada orang yang kita jumpai. Dengan tersenyum dan menyapa banyak orang dengan sapaan standar seperti misalnya selamat pagi, akan meningkatkan kepercayaan diri sekaligus meningkatkan aspek sosial kita. Kita harus keluar dari zona nyaman yang biasanya hanya berdiam diri dan juga menunggu disapa orang lain karena gengsi. Kemudian yang kedelapan, makan makanan yang sehat dan bergizi. Selain memberikan nutrisi yang dibutuhkan, makanan lezat dan sehat ini menyehatkan otak kita. Karbohidrat dalam jumlah sedang meningkatkan serotonin, sementara itu makanan kaya protein membantu kita tetap waspada. Sayuran dan buah-buahan dipenuhi dengan nutrisi yang memberi makan sel dalam tubuh dan juga mempengaruhi bahan kimia otak yang mempengaruhi suasana hati kita. Lalu yang kesembilan, batasi dalam bermain sosial media. Berinteraksi dengan orang banyak melalui media sosial dapat menghilangkan rasa kesepian, namun sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Karena energi kita untuk bersosialisasi akan cepat habis dan memberikan perasaan kewalahan, sehingga pikiran kita menjadi kacau. Lalu yang terakhir, yang ke-10, yaitu tidak mengkonsumsi minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Minuman keras dan obat-obatan terlarang ini tidak akan menyelesaikan masalah yang kita alami saat kita sedang depresi. Justru mereka hanya akan menambah masalah kita karena minuman keras dan obat-obatan terlarang memiliki banyak sekali dampak negatif yang merugikan tubuh kita. Nah, itu dia 10 tips menjaga kesehatan mental. Cara untuk menjaga kesehatan mental seperti yang disebutkan tadi sebelumnya tidaklah sulit untuk dilakukan. Kita hanya harus menerapkannya secara rutin dan bertahap untuk mendapatkan manfaat jangka panjang. Jika kita merasa kesehatan mental kita sedang menurun dan tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, kita dapat mendiskusikannya dengan psikolog ahli. Sometimes medicines are not what we need, but we need peace of mind, peace of soul for a happy and healthy life. Hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.